Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ilmu budaya dasar. Dari pelajaran ilmu budaya dasar, dari kelompoknya saya dan Arina, tapi saya perwakilan dari kelompoknya. Yang membuat makalahnya sendiri udah dibuat makalahnya seperti ini. Ini makalahnya dengan judul Perwujudan Masyarakat Bermoral dan Taat Hukum serta Problematika Nilai Moral dan Hukum. Yang pembahasannya yaitu yang pertama perwujudan masyarakat bermoral, yang kedua masyarakat bermoral, yang ketiga kesadaran hukum, yang keempat problematika nilai moral dan hukum dalam masyarakat negara, yang kelima pelanggaran etik, yang keenam pelanggaran hukum, yang ketujuh problematika pembinaan nilai moral. Itu dia pembahasan-pembahasan yang saya akan bahas secara singkat karena diberi waktu hanya 5 menit, kurang lebih 5 menit lah. Untuk pembahasan yang pertama yaitu perwujudan masyarakat bermoral. Kenapa perwujudan? Karena setiap masyarakat itu di tatanan dunia ini atau di tatanan negara ini harus terwujudnya masyarakat bermoral. Dikarenakan apa? Organisasi terbesar itu kan negara. Karena negara itu tujuannya itu mensejahterakan masyarakatnya supaya mereka melaksanakan nilai-nilai yang tidak melanggar hukum. Terciptanya kondisi masyarakat yang bermoral dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Di samping itu, kesadaran budaya memberikan arah bagi individu perwujudan. Karena kenapa? Antara budaya maupun budaya luar atau budaya asing atau budaya yang di dalam harus ada toleransi maupun antar agama. Karena apa? Kalau tidak adanya toleransi, maka akan terjadilah terpecah belah. Selanjutnya, pembangunan dan pemantapan jati diri di daerah ditunjukkan dengan mewujudkan karakter daerah dalam sistem sosial yang berakhir untuk modern dan unggul. Digarisbawahi mewujudkan karakter daerah. Jadi mewujudkan ke tiap-tiap daerah. Apalagi di Indonesia, daerahnya itu sangat banyak atau suku-sukunya sangat banyak. Itu mewujudkan karakter daerah dan sistem sosial yang berakhir unit modern dan unggul. Jadi kita saling mengunggulkan, saling unggul dalam maupun budaya dalam saling diunggulkan. Karena apa? Karena apa yang ada di dalam Indonesia sendiri, kita dalam kategori harus mencintai budaya-budaya yang ada di Indonesia ini. Selanjutnya, masyarakat bermoral. Apa sih moral? Moral dari bahasa Latin. Moralitas adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Jadi suatu tindakan yang memiliki nilai positif maupun tindakan apa saja yang tidak melanggar norma-norma kehidupan. Bagaimana orang yang tidak bermoral? Orang yang tidak bermoral disebut amoral. Artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia. Sehingga moral adalah mutlak harus dimiliki oleh manusia. Moral secara eksplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu. Tanpa moral, manusia tidak bisa melakukan sosialisasi. Karena apa? Manusia itu membutuhkan manusia sendiri. Membutuhkan orang lain. Tidak ada yang hidup dengan sendiri. Contohnya, kita pengen dicukur. Pasti perlu bantuan orang lain, yaitu tukang cukur. Itu termasuk dalam nilai sosial, saling membutuhkan, tidak individu, bukan individualis. Makanya perwujudan bermoral itu sangat penting. Itu antaranya. Ciri orang yang bermoral dan tidak bermoral adalah jika seseorang melakukan tindakan sesuai dengan nilai rasa dan budaya berlaku dengan masyarakat tersebut dapat diterima di lingkungan kehidupannya. Jadi saling menerima. Apa yang ada aturan yang dibuat di daerah itu sendiri, kita menerima, dia menentang. Karena apa? Kita hidup di daerah itu sendiri. Itu diantaranya masyarakat bermoral.
Yang selanjutnya kesadaran hukum. Kenapa kita harus sadar atas hukum? Hukum diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan. Ada juga yang menyatakan kegunaan. Ada yang kepastian hukum dan lain-lain. Karena apa? Tanpa hukum di negara ini tidak akan adil. Di budaya-budaya lain tidak akan adil. Karena apa? Nanti hidupnya akan sesuai semau sendiri. Hidupnya itu semau sendiri, tidak mau diatur. Maka nilai moral itu akan hilang. Itu diantaranya. Selanjutnya ada juga menyatakan kegunaan. Kegunaan emang berguna hukum itu. Soalnya apa? Nanti akan mencakup sosialisasi, tidak individualis, karena manusia itu saling membutuhkan. Kesadaran hukum pada hakikatnya berpangkal pada adanya suatu pengakuan tentang ketentuan hukum yang mengatur hidup dalam hidup bersama. Jadi mengatur segi kehidupan manusia. Hukum juga disepakati bahwa manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu berinteraksi dengan membutuhkan bantuan sesamanya. Dalam konteks hubungan sesama perlu adanya. Selanjutnya yaitu problematika atau permasalahan nilai, moral, dan hukum masyarakat dan negara. Secara ideal, seharusnya manusia taat pada norma moral dan norma hukum yang tumbuh dengan tercipta dalam hidup sebagai upaya mewujudkan kehidupan damai, aman, sejahtera. Namun dalam kenyataan terjadi beberapa pelanggaran baik terhadap norma moral maupun hukum. Kenapa terjadi pelanggaran? Karena itu sikap egois manusia terlalu tinggi sehingga tidak bisa menerima hukum yang telah dibuat. Selanjutnya, pelanggaran etik. Kebutuhan akan norma etik oleh manusia diwujudkan dengan membuat serangkaian norma etik untuk suatu kegiatan profesi. Kode profesi berisi ketentuan-ketentuan normatif efektif yang seharusnya dilakukan oleh anggota profesi. Kode etik profesi dibutuhkan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi. Kode etik merupakan bentuk aturan kode tertulis secara sistematik, sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada di masyarakat. Contohnya kode etik guru, kode etik insinyur, wartawan. Tuh, tidak melanggar itu diantaranya. Itu kode etik profesi ya. Kenapa? Karena etika guru, etika seorang insinyur itu berbeda kode etiknya. Tidak disamakan dengan kode etik dengan petani. Beda kan guru dengan petani. Selanjutnya pelanggaran hukum. Ya, yang terakhir pelanggaran hukum. Ya, pelanggaran hukum berisi perintah, larangan hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertanggung jawab bertentangan dan hukum mana bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Karena apa? Apabila kita melanggar hukum, ya pantaslah kita dihukum. Karena apa? Hukum itu telah ditata rapi. Karena apa? Buat keadilan. Kalau tidak ada hukum, mana ada keadilan? Itu dan saya. Pelanggaran hukum dalam arti sempit berarti pelanggaran yang terhadap perundang-undangan negara. Sanksi atas pelanggaran hukum adalah sanksi pidana dari negara bersifat lahiriah. Ya, itu tergantung kepada negaranya kalau pelanggaran hukum. Ya, problematika pembinaan nilai moral. Beberapa pengaruh kehidupan keluarga dan pembinaan nilai moral itu memang dari segi keluarga dulu harus kita tanamkan dari hal yang terkecil baru hal yang terbesar. Pengaruh teman sebaya terhadap pembinaan nilai moral dan lain-lain. Yaitu mungkin presentasi yang dapat saya sampaikan hanya sekilas, hanya sebuah kesimpulan karena di waktu dengan sesingkat-singkatnya. Untuk kesimpulannya, manusia itu memerlukan manusia. Bangunlah jati diri bangsa di negara ini.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.